Abi. Pak, sebentar Pak. Apa kau Pak. mencintai Tanu, seorang model? Kau sudah menikah sekarang Pak. Apa kau pikir itu hal yang benar? Apa istrimu tahu apa yang kau lakukan Pak? Apa yang akan dia pikirkan? Dia tidak akan berpikir apa-apa. Pak, tolong jangan menghindari masalah ini Pak. Kami ingin tahu apa yang kau katakan di panggung itu benar atau tidak Pak. Apa kau ingin mengatakan bahwa aku ingin berbohong pada penggemarku? Itu artinya kau mengakui cintamu pada Tanu ya? Tentu saja. Aku mencintaimu. Kau sudah bertemu Tanu model itu? Itu dia. Penggemar nomor satuku. Cinta dalam hidupku. Tanu. Iya, aku sudah memeriksa dokumennya. Datanglah dan temui aku besok. Raj, kau pasti sangat bahagia hari ini. Aku selalu bahagia setiap saat. Apa yang istimewa? Jangan lakukan drama di hadapanku. Aku tahu semuanya. Ayahku mengalami kerugian besar karena kau kan? Aku melakukan apa? Kau menolak untuk melakukan pekerjaan pembangunan. Ayah sudah mengirimkan dia untukmu. Dan dia sudah membuat begitu banyak kesalahan dengan ayah. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak melakukan pekerjaannya. Dokumennya belum lengkap. Dia sudah mengambil pinjaman yang belum dia bayar. Karena itu dia membayarmu. Dia bahkan menawarkan 3 kali lipat. Tapi kenapa kau menolaknya? Apa kau tidak ingin punya uang banyak? Mitali, aku punya reputasi di pasar. Aku tidak bisa membiarkan hal itu ternoda. Aku punya prinsip, aku tidak boleh melakukan sesuatu yang ilegal. Kau selalu saja bilang prinsip-prinsip. Apa yang sudah kau berikan padaku untuk kencan? Hidup yang terhormat. Iya, aku sangat terima kasih padamu untuk itu. Tapi aku tidak tahu. Aku dan anak menantu dari keluarga yang kaya. Tapi pakaianku kelihatan begini. Aku tidak punya pakaian bagus atau apapun. Aku juga tidak punya perhiasan. Aku sudah menghancurkan hidupku karena aku menikah denganmu. Tinggalkan saja. Apa? Kau bilang apa? Mitali. Kenapa ini? Kenapa kalian selalu saja bertengkar? Kalian ini sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi kenapa kalian tidak belajar untuk tinggal dengan penuh kasih? Terima kasih Tuhan. Abi dan Pragya, mereka bahagia. Aku senang melihat mereka. Mereka tinggal dengan penuh kasih sayang. Mereka saling mengerti dan saling menjaga. Sebuah pengertian di antara mereka berdua. Belajarlah dari mereka. Nenek, seharusnya nenek tidak memberikan saran. Karena nenek tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Mitali, diamlah. Kenapa? Kenapa aku harus diam? Apa yang kau bicarakan? Aku membicarakan masalah Abi dan bulan madu Abi. Apa nenek pikir mereka pergi ke Samla untuk berbulan madu? Tidak, Nek. Abi dan Pragya tetap di sini. Mereka ada di Mumbai. Saat ini Abi ada di kota dan sedang konser, Nenek. Apa? Nenek tidak percaya padaku, kan? Kalau Nenek ingin tahu kebenarannya, nyalakan saja TV-nya. Lihat ada berita apa. Nenek akan tahu betapa mereka sangat mencintai satu sama lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku melihat ada pasangan yang tidak pergi untuk berbulan madu malah melewatinya. Nitin, apakah sudah menerima email dariku? Begini Nitin, tolong kau jangan ambil cetakan dulu. Iya, tolong dicek emailnya. Aku perlu membuat beberapa perubahan. Halo Nitin. Aduh, teleponnya ditutup lagi. Aku pakai telepon Rajna saja. Pesan dari Akas. Temui aku di Hotel Royal Hotel Inn. Rajna! Rajna! Ada apa? Di mana Rajna? Dia baru saja pergi. Kenapa kau menanyakannya? Tidak apa-apa, tidak. Ya sudah. Akas sedang membodohi Rajna lagi. Aku tidak akan memaafkannya kali ini. Dan Rajna, aku harus bertanya padanya apa yang dia inginkan. Kenapa dia pergi menemuinya? Kau mau kemana? Aku ada pekerjaan mendadak. Aku segera pulang. Baiklah, cepat pulang ya. Halo cantik.
Kenalkan penggemar nomor 1-ku. Pak, bisa katakan bagaimana kau memutuskan untuk melamar penggemar? Pertanyaan bagus. Dan akan aku jawab pertanyaannya. Kau yang bilang? Aku penggemar berat Abi. Aku datang dari Tanzania untuk menonton penampilan Abi. Dan hari ini dia benar-benar mengejutkanku. Dengan melamarku, dia manis sekali. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Katakan tentang Pragya. Bagaimana perasaannya? Iya. Tahu tidak, aku baru saja bicara dengan Abi. Kakak dan Abi sedang berada di sini. Mereka sangat menikmatinya. Mereka bulan madu. Wah, bagus sekali ya. Tahu tidak, sebentar lagi Abi akan membawa kakak ke Swiss. Mereka akan ke Swiss bulan depan. Sekarang ke Simla. Tahu tidak, dia selalu membuat kakak bahagia. Iya, tentu saja. Abi kan bintang rock dan Pragya adalah istrinya. Ini sudah cukup. Aku tidak akan memaafkan mereka seperti ini. Bagaimana dia ada di sini? Seharusnya dia... Kakak dan Abi ada di Simla. Mereka sangat menikmatinya. Mereka berbulan madu. Apa yang terjadi? Bulbul bilang Pragya di Simla, tapi ada di sini. Juga pada hari resepsinya, aku temukan dia di sekitar sini. Apa aku berhayal? Atau ada sesuatu yang salah? Apapun itu, aku harus mencari tahu. Halo. Hai, Pragya. Suresh, aku kan sudah bilang padamu. Seharusnya aku memang tidak meneleponmu. Tapi... Pragya, saat aku tahu... kalau kau dan Abi pergi ke Simla, aku menelepon hanya untuk menanyakan bagaimana kabarmu saat ini. Bagaimana Simla? Di sini sangat indah. Aku suka berada di sini. Sejak Abi bersamaku, aku menemukan banyak tempat-tempat yang indah. Di sini sangat dingin. Jadi dia memberikan aku jaketnya. Aku bisa melihat pegunungan dari kamar kami. Pemandangannya sangat indah. Setiap momen yang aku habiskan bersama Abi, itu sangat mengesankan bagiku. Kenapa Pragya berbohong? Dia tidak di Simla dan Abi juga tidak bersamanya. Lalu, aku senang mendengarmu bahagia. Jagalah dirimu, Pragya.
Aku harus menemui dan menanyakannya langsung pada Pragya. Tidak, dia akan berbohong padaku. Dia pasti malu. Menurutku, Abi pasti melakukan sesuatu pada Pragya. Seperti yang dilakukan Akas pada Rajna. Urusan Pragya nanti akan diselesaikan. Pertama, aku selesaikan urusan Akas. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus keluar dari sini. Lagi pula Abhishek mengatakan kalau aku harus menikmatinya. Lalu kenapa aku harus berdiam di kamar saja? Aku akan pergi dan menikmati bulan maduku. Aku tidak butuh siapapun untuk bisa bahagia. Hei Abi. Hai, terima kasih. Aku harap semua keraguanmu sudah hilang sekarang. Sudahlah Abi. Kau yakin? Aku terkesan, sangat terkesan. Aku merasa ketakutan saat itu. Aku penasaran apa yang kau lakukan. Kau bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimana kau berpikir aku ada hubungan dengan Pragya? Kau tahu, Tanu? Kadang aku merasa marah pada diriku sendiri. Aku merasa, kenapa aku melakukan ini padanya? Maksudku, dia kelihatan sangat polos tapi dia juga sangat licik. Sudahlah Abi, jangan merasa kasihan pada wanita itu. Aku akan membuatnya merasa tidak beruntung. Dia memisahkan adikku dengan cintanya. Aku akan menghancurkan hidupnya dan dia akan sendirian. Kemanapun dia akan pergi, dimanapun dia berada, di rumah atau bulan madu, dia akan sendirian. Temanmu Abi menikah dengan Pragya untuk balas dendam padamu. Dia pikir Pragyalah orang yang kau cintai dan orang yang telah menyebabkan kau mencampakkan adiknya Alia. Aku tidak tahu bagaimana kesalahpahaman ini bisa terjadi, tapi kenyataannya kakakku berada dalam masalah besar. Bulbul benar. Aku bertanggung jawab atas semuanya. Karena aku hidup Pragya. Tapi bagaimana kau bisa melakukan ini, Abi? Kau bermain dengan hidup seseorang agar aku bisa kembali pada Alia. Dan Alia, aku membencimu. Dan aku bahkan lebih membenci diriku sendiri. Aku bertanggung jawab atas semuanya. Mau apa kesini? Agas, di mana Rajna? Suresh, Rajna tidak kesini. Agas, Rajna. Rajna! Percayalah, dia tidak kesini. Rajna! Rajna! Rajna, kau di mana? Suresh, percayalah padaku. Dia tidak datang ke sini. Kau pikir aku bodoh? Aku membaca pesan yang kau kirimkan untuk Rajna, dan aku tahu dia di sini. Suresh, kenapa kau tidak percaya padaku? Dia tidak datang ke sini. Kau tidak berani menjawabnya. Suresh. Suresh, percayalah padaku. Kenapa aku harus percaya? Dia Kenapa tidak harus percaya? Iya, Ibu. Rajna sudah pulang ke rumah. Kau cepatlah pulang. Ibu harus pergi. Dia dari mana? Dia tadi pergi ke tukang jahit. Cepatlah pulang ya. Ayo. Baik, aku segera pulang. Dengar, Agas. Jauhi Rajna. Jika kau tetap telepon atau mengirimkan pesan atau bahkan menemuinya, aku tidak akan memaafkanmu. Ini, Bu. Periksa setiap Apa? orang dan jangan Dengar ada yang dulu. terlewatkan. Kau Bagaimana ke sebelah dengan sana, kau tamu-tamu juga. saya sekarang? Dan kau ke sebelah Tolong, sana. Pak. Hei, Tolong. diam. Kami punya laporan kalau di gedung ini ada obat-obatan Anda terlarang. salah, Pak. Bawa semuanya keluar. Ayo cepat.
Bisakah aku duduk di sini? Tentu. Terima kasih. Kau terlihat cemas. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Cepat bawa semuanya keluar. Bawa semuanya, periksa. Jangan ada yang terlewatkan. Apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Aku rasa ada pesta. Iya, mungkin saja. Baiklah, aku harus pergi. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Fatil, periksa sebelah sana. Iya. Sini. Periksa tas ini. Tas? Tas yang mana? Narkoba. Tangkap dia. Tapi kenapa, Pak? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau bertanya saat kami menemukan narkoba di tasmu? Pak, aku yakin kau sudah salah paham. Tas ini bukan milikku, Iya, Pak. itu juga bukan milikku. Lalu katakan padaku, Bukan. siapa yang menaruh narkoba di tas ini? Bukan itu yang aku maksud, Aku Pak. tidak mau dengar tapi- penjelasanmu. Kami menemukan tas ini bersamamu dengan narkoba di dalamnya. Bawa dia. Pak, dengarkan aku dulu, Pak. Aku Ayo, mohon, cepatlah. Pak. Dengarkan aku dulu. Ayo. Pak, aku mohon. Pak, aku mohon, dengarkan aku dulu. Sudah diam. Tapi Jelaskan saja tapi nanti itu di bukan dalam. tasku. Aku tidak tahu. Aku yakin itu memang bukan tasku. Kalau begini terus kau bisa gila. Berhentilah memikirkan dia. Buat apa kau pikirkan? Kau lebih memikirkannya daripada aku. Aku hanya menunggu hari di mana kontrakku akan berakhir. Lalu kau akan ceraikan wanita itu. Aku ingin Alia dan Purab segera menikah. Dan setelah mereka menikah, maka aku akan memastikan Pragya keluar dari hidupku. Terus apa? Lalu, setelah itu, kita akan lihat. Semuanya siap? Tunggu sebentar, Nak. Oh, iya? Aku ingin bertemu Abi. Ibu siapa? Aku neneknya. Oh, iya baiklah. Abi ada di sebelah sana tadi. Kau yakin? Ya, tentu saja dia ada di sana. Aku ingin cucuku menikah dengan anakmu. Dia seseorang yang bisa menunjukkan cinta dan kedamaian. Kau sudah menikah dengan wanita pilihan. Ini awal baru dalam hidupmu. Pragya adalah tanggung jawabmu sekarang. Jaga dia baik-baik. Ayo, ayo cepat dengarkan jalan. aku dulu. Ayo, Aku mohon. ayo. Aku Percayalah, Pak, kami tidak tahu apa-apa tentang narkoba. Mereka hanya memesan cepat ruangan ikut untuk pesta kami. ulang tahun. Manajer, tidak kami tahu perlu menutup tempat-tempat di mana reparti diadakan. Pak, tolong dengarkan aku dulu, Pak. Tolonglah coba mengerti aku. Kau salah paham, Pak. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku berasal dari keluarga terhormat. Aku adalah profesor, Pak. Aku mohon. Keluarga terhormat katamu? Penampilanmu saja tidak pantas menjadi keluarga terhormat. Bawa dia. Pak, Ayo, dengarkan cepat. aku dulu, Pak. Sudah, Kenapa bawa Anda saja. tidak mau mendengarkanku? Aku mohon, Pak. Sudahlah. Tolong, aku mohon, Bu, dengarkan aku. Aku mohon, Bu. Ayo, Aku tidak banyak tahu alasan. apa-apa Ayo, tentang tas itu. Aku mohon, Bu, biarkan aku pergi. Tolong, biarkan aku pergi dari Hei, sini. mau kemana kau? Hei, Cepat, tenanglah. tutup pintunya. Baik. Tapi aku tidak... Pak, tolong dengarkan aku dulu. Ada apa? Maaf, aku mungkin mengganggu. Tapi begini Pak, Anda telah menangkap gadis yang salah. Benarkah? Apa kau akan mengajariku tentang pekerjaanku? Bukan begitu. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak pernah melakukan hal buruk seperti itu. Gadis mana yang kau bicarakan? Itu, gadis yang duduk di dalam mobilmu tepat di belakang. Dia mengenakan setelan merah marun dengan bintiknya, Pak. Gadis itu?
Ya. Dia pemimpin kelompok ini. Pak, Kami tolong. menemukan narkoba di tasnya. Tolong, Pak. Aku tidak akan membiarkannya ditebus. Pak, kau tidak boleh lakukan hal itu. Aku yakin Anda salah paham. Kenapa kau membelanya? Apa kau ini pengacaranya? Atau jangan-jangan kau jaringannya? Tapi ini sungguh kesalahan, Pak. Tolong, Diam. tolong mengerti. Datanglah ke kantor polisi dan berikan penjelasanmu di sana. Jika kau mencoba bicara lagi, maka aku juga akan menangkapmu. Siapa sih?